Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Kalau saya melihat penyelidikan yang dilakukan oleh reserse ini, itu sebenarnya bukan penyelidikan ya. Lantas apa, Pak? Seharusnya penyidikan karena sudah memeriksa, menyita dan sebagainya. Itu penyidikan, sehingga ada laporan polisi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian diterbitkan SPDP. Oke. Nah, diterbitkan SPDP, diberitahu jaksa, kemudian dilakukan langkah-langkah penyidikan. Sekali lagi bukan penyelidikan sesuai dengan KUHP. Nah, kalau sudah dilakukan langkah penyidikan, ada penyitaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian ada permintaan dokumen-dokumen yang perlu diuji di situ, nanti diminta dari mungkin satu angkatan yang mungkin mau meminjamkan ijazahnya untuk diadakan sebagai ijazah pembanding, kemudian didukung dengan fakta-fakta yang lain, ya kan? Nah, baru nanti itu terakhir diuji ke lapor. Kalau sekarang dihentikan penyelidikan, itu tidak bisa diajukan gugatan pra peradilan. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi dari sini apa kesimpulan Anda, Pak? Dari sini saja? Ya, seharusnya ini ada, saya katakan dari awal, ada laporan masyarakat diterima, kemudian terbit surat perintah dimulai penyidikan. Nah, mulai di situ surat perintah ada pemanggilan saksi, surat perintah penyitaan dan sebagainya dilakukan di situ. Karena ini perintah KUHP loh, hukum acara pidana. Nah, apabila di satu saat pemberkasan sudah dilakukan penyidikan dan ternyata tidak cukup bukti dengan dasar pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, kemudian dari laboratorium forensik, itu bisa dihentikan penghentian penyidikan. Penghentian penyelidikan tidak diatur di hukum acara pidana. Oke. Dan itu tidak bisa digugat di pra peradilan. Itu saja. Jadi kepastian hukum tidak ada di situ. Beda penyelidikan intelijen dengan penyelidikan reserse. Penyelidikan intelijen tanpa perintah penyidik. Tapi kalau penyelidikan reserse, di situ dijelaskan di pasal 1 nomor berapa saya lupa ya, di hukum acara pidana, penyelidik melakukan tugas penyelidikan atas perintah penyidik. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi dan SPDP dan beberapa dokumen yang lain. Baik. Jadi kalau penyelidik bergerak itu atas perintah penyidik dan melaporkan hasilnya kepada penyidik. Dan itu adalah perintah KUHP. Tapi kemudian dari hasil konvers tadi, Pak, apa yang bisa Anda tangkap? Ya, bagi saya kepastian hukum nanti pelapor akan menggugat itu kemana kalau surat perintah penghentian penyelidikan. Sekali lagi kepastian hukumnya tidak ada. Seharusnya Barreskrim menghentikan penyidikannya. Nah, baru nanti pihak pelapor bisa melakukan gugatan melalui pra peradilan. Jadi setelah konstruksi hukumnya terlewati, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin penyelidikan selang seperti itu katakan, tapi harus diterbitkan karena sudah ada laporan polisi, tidak bisa hanya dilakukan penyelidikan. Harus dilengkapi dengan SPDP, SPDP diberikan tembusan ke jaksa, dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan. Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan penyidikannya, SP3. Nah, ini diberitahu kepada pihak pelapor dan terlapor, dan itu bisa untuk mendapatkan kepastian hukum. Pelapor bisa menggugat ke lembaga pra peradilan.